everyone, let me introduce myself. My name is Puri Wahyu Amreni. My class is Accountancy 21. Business feasibility study is an activity that studies is depth about our business that will be run. Is in order to determine whether or not the business is worth running. Feasibility means that in-depth research is carried out to determine whether the business that will be run will provide greater benefit than the cost that will be insured. Business benefit. Receiving benefit open up job opportunities, economic benefit, increases the number of goods and services, improve product quality, increasing foreign exchange when exporting, save foreign exchange by producing and consuming the domestic goods. Business feasibility studies objectives. In general, the purpose of preparing a feasibility study is to find answer to the following questions. Is the product being offered marketable or not? From a producing perspective, is it technical feasibility and sustainable? From a management perspective, is the business effective and efficient? From a legal perspective, is this a legal or illegal business? If the answer is marketable, sustainable, effective and efficient, legal and profitable, it means that the business is feasible, worth of being financed or giving credit or sustainability and or approved of permits. Objectives of the business feasibility study: 1. Avoids the risk of loss. 2. Makes planning easier. 3. Makes work easier. 4. Facilities of supervisioning. 5. Make it easier to control. Influencing factor business failure. 1. Incomplete data and information. 2. Not careful. 3. Miscalculation. 4. Incorrect work implementation. 5. Environment condition. 6. Element of intention. Aspect or business valuation. 1. Customer and producer marks and marketing. 2. Engineering and technology. 3. Management and organization. 4. Finance. 5. Economic and social. 6. Juridical or legal. 7. Environmental impact. Studi kelayakan telah dikenal luas oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha dan bisnis. Bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan dunia usaha menuntut perlu adanya penilaian tentang beberapa besar kegiatan ataupun kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat atau benefit. Bila diusahakan kepada calon pengusaha, studi kelayakan juga sering disebut sebagai feasibility study yang merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan bisnis adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit, baik dalam arti financial benefit maupun dalam artian social benefit. Layaknya suatu gagasan usaha atau proyek dalam arti social benefit juga selalu menggambarkan layak dalam arti financial benefit dan begitu pula sebaliknya. Hal ini bergantung dari segi penilaian yang dilakukan. Proyek-proyek yang dinilai dari segi sosial benefit pada umumnya adalah proyek-proyek yang benefitnya dihitung dan dinilai dari segi manfaat yang diberikan.
proyek terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan usaha atau proyek yang dinilai dari segi financial benefit adalah usaha-usaha yang dinilai dari segi penanaman investasi atau modal yang diberikan untuk melaksanaan usaha atau proyek tersebut. Walaupun sudah dilakukan identifikasi, tidak menutup kemungkinan suatu usaha atau proyek yang mengalami hambatan dan resiko meleset dari yang diharapkan. Terlebih apabila tidak dilakukan identifikasi kelayakan sama sekali. Selain itu, dilakukan identifikasi dapat memberikan pandangan ke depannya serta meminimalkan hambatan yang ditimbul di masa yang akan datang. Ketidakpastian di masa yang akan datang menjadi satu hal yang perlu diperhitungkan dalam menjalankan usaha atau proyek yang akan dijalankan. Bidang ekonomi, bidang hukum, sosial dan politik serta budaya dan perubahan lingkungan serta tren pada masyarakat selalu berubah dan tidak pasti. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, setidaknya ada pedoman atau arahan usaha atau proyek yang akan dijalankan calon pengusaha. Tahapan studi kelayakan bisnis, persiapan dengan rasa tidak tergesa-gesa serta perencanaan dapat memberikan kesempatan bagi wirausahawan untuk dapat menganalisa bisnisnya dengan baik. Menurut Sulisyanto, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahap studi yang harus dikerjakan. Tahapan-tahapan yang dikerjakan ini bersifat umum, antara lain yaitu 1. Penemuan ide produk yang akan dibuat haruslah laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penemuan ide terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan, di mana produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi. Pendistribusian yang tidak merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat menimbulkan ide-ide usaha untuk menyempurnakan produk atau menciptakan produk baru. Kemudian, dengan memperhatikan potensi konsumen, terutama needs and want mereka, dapat menimbulkan ide-ide usaha baik untuk produk baru ataupun perbaikan dari produk yang sudah ada. Seperti need konsumen peminum kopi yang tinggi akan macam cita rasa kopi, serta want mereka akan tempat minum kopi yang memungkinkan mereka menikmati kopi dengan santai dan beramai-ramai dengan kolega, mendorong tumbuhnya warung kopi di mal-mal atau perkantoran baik dari luar negara, Coffee Beans dan Starbucks contohnya, serta dari dalam negeri contohnya kopi putih luwak, Nescafe dan lain-lain. Selanjutnya itu tahap penelitian, dimulai dengan mengumpulkan data, lalu mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut. Melalui penelitian memungkinkan timbulnya gagasan produk baru atau memperbaiki dari produk yang sudah ada. Contohnya adalah penelitian terhadap penyakit flu, menghasilkan jenis obat flu yang tidak membawa efek mengantuk. Selanjutnya yaitu C. Terhadap evaluasi. Mengevaluasi usulan usaha yang didirikan, apakah masih terdapat faktor-faktor yang belum dianalisis dan perlu dilakukan penyempurnaan sebelum usaha dilakukan. Mengalami kemandengan dalam sebuah usaha tentu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki. Tentu setiap orang menginginkan selalu mengalami kemajuan usaha dari waktu ke waktu. Kemandengan dan stagnasi usaha terkadang menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan terkadang harus mundur beberapa tahap. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi usaha kita, yaitu pasar yang mulai lesu, persaingan yang makin ketat, produktivitas menurun, biaya produksi yang meningkat, dan lain-lain. Bagaimana agar usaha selalu mengalami kemajuan atau paling tidak surut ke belakang? Setelah rencana bisnis yang kita buat dengan baik,
apakah sudah cukup? Itulah pentingnya perlu melakukan evaluasi dan monitoring sebelum dilakukannya usaha. Selanjutnya yaitu D. Tahap pengurutan. Setelah melakukan evaluasi, akan muncul usulan yang secara awal layak dipertimbangkan untuk direalisasikan. Bisa dilakukan dengan membuat prioritas dari sekian banyak rencana bisnis yang sudah dievaluasi. Dengan membuat skala prioritas, maka kita dapat mengatur alur pergerakan perjalanan usaha dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu E. Tahap rencana pelaksanaan. Setelah tahap pengurutan, langkah selanjutnya ialah menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen dan kondisi operasional dan pelaksanaan yang sekiranya perlu direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan usaha atau bisnis dan rencana kerja pembangunan usaha atau bisnis agar sesuai dengan tahap pengurutan. Dengan begitu, perencanaan dapat stay on track dan mengikuti alur yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu F. Tahap pelaksanaan. Setelah semua pekerjaan telah diselesaikan, disiapkan tahap berikutnya yaitu merealisasikan pembangunan usaha tersebut dengan pedoman yang sudah dibuat sebelumnya yang dimulai dari pengumpulan ide, dilanjutkan analisis dan penelitian, kemudian dievaluasi dan diurutkan. Setelah itu, tahap kita sudah memiliki gambaran yang dapat membuat kita lebih percaya diri dalam memulai usaha dan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.